Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahwa anak-anak ITB yang baru masuk ini 2024, mereka akan mempelajari ilmu yang sangat banyak di ITB. Maka dari itu mereka perlu mengetahui bahwa sesungguhnya Islam yaitu adalah berserah diri kepada Allah sesuai dengan apa yang dibawakan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak bertentangan terhadap ilmu yang kita miliki sekarang ataupun sains. Bahkan sains yang kita ketahui sekarang itu membuktikan kebenaran Islam, membuktikan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah menciptakan segala makhluk dari air. Faminhum may yamshi ala batnihi. Maka sebagian dari mereka ada yang berjalan dengan badan mereka. Faminhum may yamshi ala rijlain wa minhum may yamshi ala arba'. Yakhluqu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian dari mereka berjalan dengan 2 kaki, ada yang dengan 4 kaki, dan Allah menciptakan sesukanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Allah di sini sesuai dengan apa yang kita ketahui sekarang melewati sains. Perkataan seorang ilmuwan Isaac Asimov, life originated in the sea, bahwa kehidupan itu bermula di air. Kemudian jumlah sendi manusia diambil dari sebuah website yang bernama Vedant 2024. Ini dikatakan bahwa as we know there are 360 joints in the human body, bahwa terdapat 360 sendi di dalam tubuh manusia. Ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW katakan 1400 tahun yang lalu. Sesungguhnya setiap manusia dari kalangan anak Adam diciptakan dengan 360 sendi. Barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, dan beristighfar, menyingkirkan batu dari jalanan, duri atau tulang, memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran sebanyak 360 kali, maka sesungguhnya dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Nah, ini adalah sebuah mukjizat bahwa Rasulullah SAW bisa mengetahui banyak sendi manusia tanpa research atau apapun itu. Kemudian juga dalam Al-Quran dijelaskan bahwa innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar, bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap tanda-tanda Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka terbakar, baddalnahum juludan, kami gantikan dengan kulit yang lain, ghairaha liyadhuqul adab, agar mereka merasakan azab. Dan ini Allah menyatakan bahwa kesakitan itu ada di kulit. Ini sesuai dengan research yang kita ketahui akhir-akhir ini, bahwa para ilmuwan menggolongkan luka bakar menjadi 3 bagian berdasarkan kedalaman. Dan ketika kedalaman itu mencapai suatu kedalaman, maka justru tidak akan ada rasa sakit, karena sarafnya itu sudah terbakar semua. Karena itu bukan menggantikan seluruh tangannya, tapi Allah menjelaskan Allah menggantikan kulitnya, yang itu adalah tempat sensor, tempat sarafnya, dan maka akan terasa lebih sakit. Dan juga bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Dan kita bisa lihat bahwa data-data gempa terbaru, gempa di seluruh dunia itu bertambah setiap tahunnya. Itu kemudian untuk memotivasi mencari ilmu, dijelaskan posisi ilmu dalam Islam. Posisi ilmu dalam Islam itu adalah mulia. Seperti firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Allah sendiri berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam beberapa translasi Allah berfirman bahwa ilmuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Rasulullah SAW dalam suatu hadis berkata bahwa fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum, bahwa sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu, keutamaan seorang ulama dibandingkan seorang abid, seorang hamba yang dia tidak berilmu,
seperti keutamaanku di antara yang terendah di antara kalian. Yani keutamaan Rasulullah terhadap yang terendah di antara kita. Bahwa Islam juga menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang terkenal. Bahwa bapak optik modern itu adalah seorang muslim, Ibnu Al-Haytham. Kemudian sebelum The Wright Brothers itu adalah Abbas bin Firnas. Dia telah menciptakan prototipe pesawat, sebuah alat yang dapat menerbangkan manusia sebelum The Wright Brothers. Yang kita pelajari biasa sehari-hari itu adalah aljabar. Penemunya adalah seorang ilmuwan muslim, yaitu adalah Al-Khwarizmi. Kemudian akan dijelaskan tujuan menuntut ilmu dalam Islam. Tujuan menuntut ilmu dalam Islam, dalam materi ini akan dicoba disampaikan beberapa, yaitu pertama, memahami dan menjalani agama. Seperti contohnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktub wal yaktub bainakum katibun bil adl. Bahwa wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ini mencatat. Apabila kita tidak memiliki ilmu untuk mencatat, maka kita tidak bisa menjalani syariat ini. Kemudian juga menyebarkan kebenaran. Tanpa ilmu apa yang mau kita dakwahkan? Tanpa ilmu apa yang ingin kita ajak orang kepada? Kita ingin mengajak orang kepada ma'ruf, mengajak orang kepada Allah. Tanpa ilmu kita tidak bisa melakukan ini. Dan dalam suatu hadis yang sangat indah, Rasulullah SAW bersabda bahwa innallaha wa malaikah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, hatta an-namla fi juhriha, hingga semut di dalam sarangnya, hatta al-huta fil ma', hingga paus yang ada di dalam laut, la yusalluna ala muallimin nasi khair, sungguh mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan mengajarkan pastinya butuh ilmu. Kemudian tujuan menuntut ilmu adalah berkontribusi untuk masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan Allah memperingatkan kita tentang membuat kerusakan di muka bumi. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah timbul kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan manusia. Allah berfirman tentang orang-orang munafik, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Bahwa apabila mereka berpaling dari Muhammad, maka mereka berbuat kerusakan di muka bumi, serta mereka merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Firman-Nya juga, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Janganlah kalian merusak bumi setelah diciptakan dengan baik, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan rasa harap. Sesungguhnya kasih sayang Allah, rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi bagaimana kita berkontribusi, memberi makan, menghilangkan polusi dan juga sampah-sampah yang gak tahu mau diapakan. Ini semua tanpa ilmu. Kemudian terakhir itu adalah menumbuhkan karakter. Jadi sangat banyak akhlak-akhlak yang Allah inginkan terhadap hamba-hambanya, yaitu adalah tidak sombong, tidak ujub, dapat menahan amarah, dapat menahan nafsu. Dan ini semua tanpa kita memiliki ilmu tentangnya, maka kita akan lalai akan ini gitu.